Banyak dari kita tanpa sadar terjebak dalam satu cara berpikir yang kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya menyesatkan. Kita sering menilai sebuah keputusan hanya dari hasil akhirnya saja. Kalau hasilnya bagus, kita bilang itu keputusan yang hebat. Sedangkan kalau hasilnya buruk, kita langsung menganggap itu keputusan yang bodoh. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Hidup itu bukan seperti bermain catur, di mana semua informasi ada di depan mata, dan hasil sepenuhnya ditentukan oleh strategi. Hidup justru lebih mirip seperti bermain poker. Ada faktor yang nggak bisa kita kontrol, ada ketidakpastian, bahkan keputusan yang benar tetap bisa berujung pada hasil yang buruk. Nah, sudut pandang inilah yang ingin disampaikan oleh Annie Duke lewat bukunya Thinking in Bets. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, selamat datang di channel Buku Bekas. Di sini, kita nggak cuma ngebahas buku, tapi juga mencoba memahami cara berpikir di baliknya, supaya bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Yang menarik, Annie Duke bukan sekadar penulis biasa, dia adalah mantan pemain poker profesional dunia. Selama bertahun-tahun, dia hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Dari situlah aku menyadari sesuatu, bahwa cara kita mengambil keputusan dalam hidup seringkali keliru, karena kita terlalu fokus pada hasil akhirnya saja, bukan pada kualitas prosesnya. Itulah alasan kenapa buku ini ditulis. Bukan untuk mengajari kita berjudi, tapi untuk membantu kita berpikir lebih jernih di dunia yang penuh ketidakpastian. Karena kalau kita terus terjebak dalam resulting atau terlalu menilai dari hasil saja, kita tanpa sadar akan terus mengulang kesalahan yang sama. Pernah nggak kamu dengar tentang permainan poker? Atau mungkin kamu tahu, tapi belum benar-benar paham bagaimana cara kerjanya. Sederhananya, poker adalah permainan di mana setiap pemain memegang kartu yang berbeda, dan tidak ada yang punya informasi lengkap. Kamu hanya tahu kartu di tanganmu, tapi kamu nggak tahu kartu lawan. Di setiap putarannya, kamu harus mengambil keputusan, mau lanjut, berhenti, atau menaikkan taruhan. Dan yang menarik, setiap keputusan itu selalu diambil dalam kondisi tidak pasti. Tapi yang sering jarang disadari, bahwa poker itu sangat berbeda dengan permainan lainnya, seperti slot. Dalam permainan slot, kamu tidak benar-benar mengambil keputusan. Kamu hanya menekan tombol dan berharap beruntung. Tidak ada strategi yang bisa kamu kendalikan. Tidak ada cara untuk memperbesar peluang secara signifikan. Hasilnya hampir sepenuhnya acak. Sedangkan di poker, kamu masih punya kendali seperti membaca situasi, memperkirakan kemungkinan, dan yang paling penting, mengatur seberapa besar risiko yang kamu ambil. Kalau kamu merasa belum yakin dengan kartu yang kamu pegang, kamu tidak harus berhenti, kamu tetap bisa lanjut bermain, hanya saja dengan risiko yang lebih kecil. Dan disitulah sebenarnya letak kecerdasannya. Kalau dipikir-pikir lagi, ini juga yang dulu aku salah pahami. Dulu aku berpikir, kalau mau mulai usaha, berarti harus punya modal besar. Seolah-olah semuanya tentang uang. Semakin besar modal, semakin besar peluang berhasil. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Aku pernah ada di titik di mana modal sudah cukup besar, tapi hasilnya malah berantakan. Bahkan bisa dibilang mendekati gagal. Dan dari situ aku mulai sadar selama ini aku terlalu fokus pada taruhan besar. Padahal aku belum benar-benar tahu cara menjual. Disinilah cara berpikir itu mulai berubah. Kalau kita benar-benar pakai pendekatan seperti poker, harusnya di awal kita tidak perlu langsung all in. Kalau kita belum yakin, taruhannya kecilkan dulu. Bukan berarti tidak serius, tapi kita harus sadar bahwa kita masih belajar. Buktikan dulu bahwa kita bisa jual sedikit, mulai dari satu produk yang terjual, lalu 2, lalu 5, dan perlahan terus ditingkatkan. Dan dari data penjualan itu, kita evaluasi apa yang berhasil, apa yang tidak, bagaimana cara ngomong ke pembeli, dan bagaimana cara menawarkan produk.
Itu semua adalah skill, dan skill itu tidak bisa dibeli hanya dengan modal. Justru dengan taruhan kecil di awal, kita bisa belajar tanpa harus kehilangan terlalu banyak modal. Dan ketika skill kita mulai terbentuk, barulah kita punya alasan yang lebih kuat untuk menaikkan taruhan. Mulai dari menambah stok, menambah modal, dan memperbesar skala. Karena sekarang kita tidak lagi sekedar berharap, tapi kita sudah punya buktinya. Setelah kita mulai melihat hidup sebagai taruhan, ada satu tantangan berikutnya yang gak kalah penting. Bukan lagi soal bagaimana kita mengambil keputusan, tapi bagaimana kita tetap konsisten dengan keputusan itu. Karena jujur saja, yang paling sulit bukan memilih, melainkan bertahan saat hasilnya belum sesuai harapan. Di titik ini, banyak orang mulai ragu dan berpikir, jangan-jangan aku salah, atau mungkin aku harus ganti arah sekarang juga. Padahal, belum tentu itu jawabannya. Masalahnya, kita masih menilai semuanya dari hasil jangka pendek. Kita lupa bahwa dalam dunia probabilitas, hasil jangka pendek bisa sangat menipu. Inilah kenapa kita butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekedar perasaan atau motivasi. Disinilah peran sistem menjadi penting. Sistem dibangun di atas logika, berdasarkan informasi terbaik yang kita miliki, dan berfokus pada kemungkinan, bukan kepastian. Dalam Thinking in Bets, Annie Duke menekankan bahwa keputusan yang baik tidak diukur dari satu hasil saja, melainkan dari kualitas prosesnya, yang terus diulang secara konsisten dalam jangka panjang. Aku jadi ingat kakekku, dia seorang nelayan yang berhasil menghidupi 8 anaknya. Setiap hari, dia berangkat melaut saat dini hari. Harinya selalu dimulai dari kerugian di awal, karena harus keluar biaya bensin, tenaga, dan waktu. Tidak ada yang menjamin dia akan membawa pulang hasil apapun. Dia pernah bercerita, ada masa beberapa minggu pergi ke laut tanpa banyak hasil, tapi dia tetap berangkat di jam yang sama. Lalu, ketika hari besar itu datang dan dia tetap hadir, cukup 1 kali melaut, dia berhasil menutup semua kerugian selama berminggu-minggu. Hal yang sama juga terjadi dalam permainan yang berbeda. Aku ambil contoh, Sony Music Entertainment. Kamu bisa lihat sendiri berapa banyak musisi yang merilis karya lewat label itu. Apakah semua lagunya viral atau disukai banyak orang? Tentu saja tidak. Lalu, kenapa mereka tetap memproduksi karya baru? Karena mereka tahu mereka hanya butuh 1 lagu yang meledak. Satu saja bisa menutup banyak kerugian sebelumnya. Dan ketika lagu itu terus diputar atau dibawakan artis di atas panggung, hasilnya bisa terus mengalir dalam jangka panjang. Dari sini aku mulai sadar, ternyata proses yang kita jalani memang seperti itu. Seringkali kita terlalu cepat menilai dari hasil jangka pendek, ingin semuanya serba cepat. Padahal, hasil yang datang cepat seringkali juga hilang dengan cepat. Itu bukan sesuatu yang bisa diulang seperti skill, melainkan hanya keberuntungan. Makanya, kita perlu belajar percaya pada sistem yang sudah kita buat, karena setiap orang punya sistem yang berbeda-beda, tergantung kapasitas dan tahapnya masing-masing. Kalau kita masih pemula, ya akui saja sebagai pemula. Tidak perlu memaksakan diri ikut challenge di media sosial yang sebenarnya belum sesuai dengan level kita. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menjalankan semua itu tanpa terbawa emosi? Disinilah kita perlu mulai mengubah peran kita. Bukan lagi sebagai orang yang ingin selalu benar, tapi mulai memandang diri sebagai seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Dia tidak langsung menyimpulkan hanya dari satu hasil. Dia membuat hipotesis, menguji, melihat hasilnya, lalu memperbaiki. Dan yang paling penting, dia tidak marah atau baper ketika hasilnya tidak sesuai. Karena bagi ilmuwan, hasil yang tidak sesuai bukan berarti kegagalan, melainkan hanya data. Dan jujur, ini juga sesuatu yang aku sudah terapkan di hidupku sendiri. Salah satu contohnya adalah olahraga.
aku punya target sederhana. Setiap pagi aku harus olahraga. Tapi kali ini aku lebih jujur, nggak seperti dulu yang selalu memaksa diri. Di fase awal aku menyadari bahwa yang terpenting bukan soal seberapa tinggi skor hari ini, tapi bagaimana caranya supaya besok aku bisa melakukan hal yang sama lagi. Dari sana, tubuh dan otak kita akan menyesuaikan diri. Sekarang aku sudah nggak terlalu memikirkan hasilnya, nggak peduli berapa kalori yang terbakar, seberapa cepat progresnya, atau berapa heart rate-nya. Fokusku cuma satu, hari ini aku olahraga atau tidak. Kalau iya, berarti aku sudah menjalankan rencanaku. Kalau tidak, berarti ada yang perlu aku perbaiki. Dan dari situ, ternyata aku merasa hidup jadi jauh lebih ringan, karena aku nggak lagi menghakimi diri sendiri dari hasil. Aku hanya perlu mengevaluasi apakah aku sudah menjalankan proses yang benar atau ada yang perlu diperbaiki. Dan saat mengevaluasi, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Apakah ada yang kurang? Apakah ada momen menarik yang bisa dipelajari? Atau mungkin kita merasa lelah di hari ketiga? Semua itu penting untuk dilihat. Karena evaluasi bukan tentang menghakimi diri, tapi memahami apa yang terjadi selama proses berjalan. Kalau memang ada yang salah, akui saja. Kalau ada yang kurang pas, perbaiki saja. Dan besok kita tinggal coba lagi. Tapi, supaya cara berpikir ini bisa benar-benar dipakai, kita tetap butuh alat bantu. Alat yang pertama yaitu aturan 10, 10, 10. Setiap kali kamu ingin mengambil keputusan, tanya ke diri sendiri, apa dampaknya dalam 10 menit, apa dampaknya dalam 10 bulan, dan apa dampaknya dalam 10 tahun. Ini membantu kita keluar dari emosi sesaat dan melihat keputusan dari perspektif yang lebih luas. Alat yang kedua, premortem atau simulasi kegagalan. Bayangkan keputusan yang kamu ambil ini gagal total. Lalu tanya, kenapa ini bisa gagal? Dari sini, kamu mulai melihat risiko yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan untuk membuat kamu takut, tapi untuk membuat keputusanmu lebih matang. Pada akhirnya, berpikir seperti ilmuwan mengajarkan satu hal penting, bahwa kita tidak perlu selalu benar. Kita hanya perlu terus menjalankan proses yang benar. Karena dalam dunia yang penuh ketidakpastian, yang paling penting bukan hasil hari ini, melainkan apakah kita tetap konsisten menjalankan rencana yang sudah kita buat. Kalau kita tarik semuanya ke satu garis besar, selama ini mungkin kita terlalu fokus pada hasil. Kita menghakimi diri sendiri dari menang atau kalah, dari berhasil atau gagal. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam Thinking in Batch, hidup itu bukan tentang memastikan hasil, tapi tentang membuat keputusan terbaik dengan informasi yang kita punya saat ini. Berpikir dalam taruhan bukan berarti kita jadi penjudi, justru sebaliknya. Cara berpikir ini membuat kita lebih tenang saat menghadapi ketidakpastian, lebih jujur dalam menilai diri sendiri, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita mulai berhenti merasa harus selalu benar, dan mulai menerima bahwa kita bisa saja salah dan itu tidak apa-apa. Karena dari situlah kita bisa belajar, dari situlah kita bisa berkembang, dan dari situlah kualitas hidup kita perlahan berubah. Masa depan memang tidak pasti, kita tidak bisa mengontrol hasil sepenuhnya. Tapi kita selalu punya kendali atas cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita merespons apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang satu keputusan besar yang menentukan segalanya, tapi kumpulan dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Kalau kamu ingin baca versi lengkapnya, link bukunya sudah aku taruh di deskripsi. Siapa tahu ini jadi awal kamu melihat hidup dengan cara yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan ingat,
Keputusan yang baik tidak selalu membawa hasil yang baik, tapi keputusan yang buruk hampir selalu membawa hasil yang buruk. Jadi, fokuslah pada cara kamu berpikir, bukan hanya pada apa yang kamu dapatkan, karena dari situlah arah hidupmu benar-benar ditentukan.